Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Ini adalah video kita yang ke-728. Kita membuat prediksi P3K sesuai dengan materi yang ada di SIM PKB. Langsung kita masuk ke soal berikutnya, nomor 36 sampai dengan nomor 40. Ini adalah soal yang ke-36 ya. Kompetensi dasar peserta didik terdiri dari kompetensi okupasional. Artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Sedangkan kompetensi temporal terletak pada, yang ditanyakan adalah kompetensi temporalnya. Pilihannya A, B, C, D, dan E. Kita bahas di sini mengenai ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama adalah kompetensi akademik, yang kedua adalah okupasional, kemudian yang ketiga adalah kompetensi kultural, dan yang keempat adalah kompetensi temporal. Kita akan bahas mulai dari yang pertama adalah kompetensi akademik. Di sini adalah peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan ya, yang dapat mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, ini berarti adalah definisi dari kompetensi akademik. Sedangkan untuk yang kompetensi okupasional sudah disebutkan dalam soal, yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kultural. Artinya di sini adalah peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Berarti di sini sesuai dengan jawaban yang C. Berarti C ini adalah kompetensi kultural. Yang ditanyakan adalah kompetensi temporal. Kemudian yang kompetensi yang keempat itu adalah kompetensi temporal. Artinya peserta didik harus tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Berarti kalau kita lihat berarti jawabannya adalah yang B. Adanya keeksisan dalam menjalani kehidupan dan mampu memanfaatkan kemampuan dasar. Selanjutnya kita masuk di soal yang ke-37. Di soal nomor 37 ini adalah tentang instrumen penilaian ya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran. A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar, atau E. Tes isian singkat. Yang ditanyakan di soal adalah untuk menilai perilaku. Nah, untuk menilai perilaku berarti guru harus melakukan observasi. Maka instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku berarti tentunya adalah pedoman observasi. Pilihan jawaban yang A. Kemudian untuk menilai pengetahuan maka harus melakukan tes. Instrumennya bisa tentang tes pilihan ganda ataupun tes isian singkat. Jadi soal nomor 37 jelas adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 38. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Guru harus merancang pengayaan. Seperti apakah program pengayaan itu? Gitu aja sederhananya. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan tambahan jam pelajaran untuk membahas materi yang belum dipahami. Atau E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi. Di sini adalah yang ditanyakan adalah bagaimanakah guru dalam merancang sebuah program pengayaan ya. Kebalikan dari remedial. Kalau remedial harus kita berikan materi-materi yang belum dipahami, kita jelaskan kembali kan gitu. Nah, ini adalah program pengayaan. Di mana program pengayaan itu adalah kegiatan ini harus diberikan kepada siswa-siswa kelompok cepat
sehingga siswa tersebut itu menjadi lebih kaya pengetahuannya, kemudian lebih kaya keterampilannya, serta lebih mendalami bahan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Contoh dari program pengayaan ini adalah diberikan materi bahan ajar yang tinggi, yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi atau biasanya disebut dengan soal-soal yang bertipe HOTS gitu ya. Jadi nomor 38 adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 39. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau biasanya disingkat dengan KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM, ada beberapa faktor. 3 faktor ya. A, ini kompleksitas, daya dukung, kemampuan guru. B, kemampuan guru, sarpras, dan intake siswa. C, kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D, kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intake siswa. Atau E, banyaknya indikator, kemampuan siswa, dan waktu. Oke, di sini ada 3 faktor dalam penghitungan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama adalah tingkat kompleksitas. Yang kedua adalah daya dukungnya. Dan yang ketiga adalah tingkat kemampuan atau intake-nya. Kita bahas mulai dari yang pertama. Jadi kalau ini jelas ini adalah kompleksitas, kemudian daya dukung dan intake siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa. Jawabannya jelas yang C. Tapi perlu kita bahas satu persatu apa itu kompleksitas, daya dukung dan intake siswa. Kompleksitas atau disebut juga dengan kesulitan, tingkat kesulitan atau kerumitan sebuah indikator atau kerumitan sebuah KD yang harus dicapai oleh siswa. Artinya kalau semakin rumit maka KKM-nya semakin rendah. Ya, kalau kerumitannya semakin sedikit atau tidak seberapa rumit maka KKM-nya harus lebih tinggi gitu. Faktor yang kedua adalah daya dukung. Artinya di sini adalah sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Faktor yang ketiga adalah intake siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa di sekolah yang bersangkutan, yaitu tingkat kemampuan rata-rata pada sekolah. Jadi di soal nomor 39 ada yang C, kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 40. Untuk soal nomor 40 kita tentang penilaian juga ya. Ibu Dina mengajar di salah satu sekolah di Lamongan. Pada akhir pembelajaran IPA, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Ibu Dina menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis atau paper and pencil test. Jika hanya itu yang guru lakukan, maka hanya akan dapat mengukur pengetahuan siswa tentang mencangkok. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ibu Dina, maka Ibu Dina tidak menerapkan prinsip penilaian yaitu objektif, adil, valid, berkesinambungan, atau E, menyeluruh. Seharusnya untuk praktek mencangkok kan tidak tes tulis saja, harus menggunakan teknik atau prinsip penilaian yang lain kan gitu, yang lebih tepat gitu. Di sini adalah Ibu Dina tidak menggunakan prinsip valid atau disebut juga mengukur apa yang seharusnya diukur. Penilaian yang harus dilakukan oleh seorang guru harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu harus menggunakan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Contohnya di sini adalah yang sesuai di soal, yaitu pada akhir pembelajaran IPA, di sini siswa harus dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik dan benar.
Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, guru tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tulis saja. Jika hanya itu yang dilakukan oleh guru, maka hanya akan mengukur pengetahuannya saja, pengetahuan siswa tentang mencangkoknya. Agar guru dapat mengetahui keterampilan siswa dalam mencangkok, maka harus menggunakan menilai kinerja siswa tersebut. Untuk keperluan itu, maka guru harus memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktekkan cara mencangkoknya. Jadi, Ibu Dina di sini tidak menerapkan prinsip penilaian valid, mengukur apa yang seharusnya diukur, seperti itu. Oke, kita membuka bimbingan belajar untuk teman-teman dalam menghadapi tes P3K ini bernama Klub Matematika Go ASN. Paket belajarnya kita buat setiap hari, oke. Kemudian untuk jadwalnya ada 1 minggu penuh kita buat jadwal, mulai dari Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu kita buat mini tryout. Setiap pertemuan juga kita berikan kuisnya. Ingat, bimbingan dilakukan saat Anda mulai mendaftarkan sampai pada tes P3K itu selesai atau berlangsung ya. Berarti sampai bulan Agustus perkiraannya. Hanya Rp200.000 Anda sudah bisa menggunakan fasilitas tersebut. Coba silakan daftarkan diri Anda di nomor ini atau bisa diklik di kolom deskripsi. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa berikan like, kemudian subscribe-nya pada video ini ya, untuk perkembangan Klub Matematika ke depannya. Terima kasih dan selalu tonton kami Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.